Sahabat wanita, salam jumpa dengan saya Anneke hanya di acara Wanita Berpengharapan. Di acara ini ada banyak pengharapan baru yang ingin kami bagikan untuk Anda, jadi jangan sampai ketinggalan acara ini. Untuk Anda para wanita hebat, wanita luar biasa, hari ini saya akan berbagi satu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan anak. Kalau Anda sudah lanjut usia, Anda bisa juga menjadi pemerhati kesehatan cucu Anda. Kalau bicara kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik yang harus diperhatikan, tetapi juga kesehatan mental. Mari kita belajar tentang depresi pada anak. Dan di bagian kedua dari acara ini, Ibu Lilis Gantari akan berbagi pengharapan untuk kesehatan jiwa Anda dengan topik memiliki jiwa yang sehat. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, seorang tokoh psikolog anak berpendapat, anak yang mengalami bullying atau perundungan atau kekerasan atau penindasan, apapun bentuknya, beresiko untuk terserang gangguan depresi kalau terus dibiarkan. Ini jadi PR besar utamanya untuk para ibu yang harus menjadi pemerhati pertama untuk anak-anak. Karena salah satu pemicu anak depresi adalah bullying di sekolah. Sayangnya beberapa orang tua tidak menyadari kalau anaknya mengalami bullying alias perundungan di sekolah. Ini bisa dimaklumi karena para orang tua, utamanya para ibu, para mama, para bunda, tidak mengetahui apa ciri yang terlihat saat anak mengalami perundungan. Masalah perundungan atau bullying anak bukan hanya dibahas oleh psikolog, tapi juga dokter. Karena anak yang mengalami depresi juga rentan mengalami gangguan kesehatan fisik. Kecermatan para bunda dalam melihat perubahan anak terkait emosi dan perilaku akan mempermudah penanganan dini. Itu sebabnya para bunda perlu tahu cara mengenali depresi pada anak akibat bullying. Dr. Rizal menjelaskan, bullying secara fisik yang dialami anak akan gampang terlihat dan bisa disembuhkan dengan cepat. Tetapi perbuatan itu juga bisa membuat anak mengalami gangguan mental, termasuk depresi. Seorang psikolog juga menguatkan melalui hasil penelitiannya bahwa konsekuensi dari intimidasi di masa anak-anak bisa menyebabkan depresi sampai 40 tahun kemudian. Bayangkan kalau depresi itu tidak ditangani. Sahabat wanita, mari perhatikan anak Anda atau cucu Anda. Apakah mereka mengalami kesedihan yang lama? Apakah mereka menarik diri dari keluarga yang mungkin sebelumnya tidak begitu? Apakah mereka tidak lagi melakukan aktivitas yang dulu rajin dilakukan? Apakah mereka juga mengalami masalah perilaku di sekolah? Apakah mereka tiba-tiba mendapat nilai yang buruk atau tidak naik kelas? Beberapa gejala ini perlu diperhatikan baik-baik. Kalau anak tiba-tiba tidak mau melakukan hal yang dulu rajin dilakukan, ini berarti ada masalah. Kalau masalah ini tidak segera diatasi, depresi bisa menyebabkan masalah yang signifikan sepanjang hidupnya. Bahkan remaja yang mengalami depresi berlebihan bisa mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol atau bahkan penyalahgunaan zat terlarang. Ini dampaknya akan lebih parah lagi. Saya yakin sahabat wanita, kalau kita melihat anak kita mengalami perundungan atau bahkan depresi, ini pasti sangat memilukan. Jangan hanya berhenti di perasaan atau kondisi itu saja, tapi mari cari tahu caranya untuk membantu. Tindakan awal yang paling perlu adalah mengatasi intimidasi yang terjadi. Cobalah bicara dengan anak, cobalah bicara pada guru di sekolah,
tentang masalah yang sedang dihadapi anak. Setelah menemukan sumber masalahnya, biarkan staf guru di sekolah mengambil tindakan tegas untuk menghentikan perundungan yang terjadi supaya tidak berlanjut. Di rumah, tetap bangunlah komunikasi yang bagus dan lancar bersama anak. Jangan biarkan anak dalam kesendirian. Setelah perundungan berhenti, pastikan anak mendapatkan dukungan untuk mengatasi masalah mentalnya. Orang tua, terutama para bunda yang sangat dekat dengan anak, perlu terus berbicara dari hati ke hati dengan anak. Tunjukkan kepedulian para bunda terhadap kesehatan mereka. Kalau komunikasi ini sudah terbangun, carilah bantuan psikiater atau psikolog untuk mengatasi mental anak. Pastikan juga untuk selalu mendukung anak selama proses pemulihan. Kalau anak punya saudara kandung, coba jelaskan juga situasi yang ada, karena dukungan dari seluruh orang yang ada di rumah sangat membantu supaya pengobatan mental ini bisa dilakukan dengan efektif. Jadi sahabat wanita, namanya depresi, stres, kecemasan tingkat tinggi, bukan hanya milik orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa mengalami. Anak-anak yang mengalami bullying atau perundungan, atau kekerasan, atau tekanan apapun bentuknya, bisa mengalami depresi. Depresi di masa kanak-kanak yang tidak ditangani dengan baik bisa membekas sampai 40 tahun kemudian sampai di masa dewasanya. Anda pasti memahami, bahkan mungkin bisa membayangkan orang yang 40 tahun lebih hidup dengan depresi, ini akan berakibat buruk, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Supaya hal ini tidak terjadi pada anak-anak kita, mari para bunda, para ibu, bahkan mungkin para oma, mari sedikit lebih perhatian kepada anak atau cucu kita. Kalau tiba-tiba sikap anak jadi berubah, mari terus waspada. Ajak anak untuk bicara dari hati ke hati tentang apa yang sudah dia alami. Jangan biarkan hal ini berlarut-larut. Kalau anak kita periang, tapi tiba-tiba mengalami kesedihan yang lama, ajaklah bicara. Kalau anak kita sangat ramah, tiba-tiba menarik diri dari keluarga, ajaklah bicara. Kalau anak kita sangat aktif melakukan kegiatan, tiba-tiba tidak mau lagi melakukan aktivitas apapun, ajaklah bicara. Kalau mereka cerita mengalami masalah perilaku di sekolah, ajaklah bicara. Kalau mereka mendapat nilai yang buruk atau tidak naik kelas, ajaklah bicara. Para bunda harus tahu penyebabnya. Ini sangat perlu untuk mengatasi intimidasi yang dialami oleh anak. Mental anak harus dikuatkan. Jangan lupa juga untuk terus bicara dari hati ke hati, tunjukkan kepedulian para bunda untuk kesehatan fisik dan mental anak. Bantuan psikiater atau psikolog juga diperlukan, dan dukungan serta semangat anggota keluarga di rumah juga diperlukan, supaya mental anak benar-benar kuat dan pulih. Sahabat wanita, sekalipun sebagai orang tua yang melahirkan dan merawat anak, kita tidak gampang memahami tanda depresi pada anak akibat bullying. Tidak gampang juga untuk menilainya. Tetapi peran orang tua dan terutama para bunda sangat penting supaya anak bisa keluar dari gangguan mental. Kalau dibiarkan anak hidup dengan depresi sampai masa dewasanya nanti, ada dampak yang paling buruk yang bisa terjadi, yaitu menghilangkan nyawa sendiri dan orang lain. Saya yakin kita tidak ingin terlibat dalam lingkaran ini. Itu sebabnya mencegah jauh lebih baik. Jadi pemerhati anak juga sangat diperlukan. Memulihkan anak dari dampak bullying juga dibutuhkan. Mari terus menguatkan mental anak, mengatasi efek negatif bullying,
dan mari menyiapkan generasi yang kuat dan sehat, mental dan fisiknya. Sahabat wanita, bagaimana? Sudah siap ya untuk menyehatkan fisik dan mental generasi penerus kita? Semoga informasi ini menolong kita untuk menjadi pemerhati sekaligus penyembuh depresi pada anak kita. Sebuah lagu akan kita dengar bersama, semoga lagu ini juga bisa lebih menguatkan mental dan iman kita. Sesudah lagu ini, Ibu Lilis Kantari akan berbagi pelajaran penting untuk kita tentang memiliki jiwa yang sehat. Wanita berpengharapan akan kembali sesaat lagi. Di dalam rumahmu, ku mau berdiam bersamamu, Allahku, sumber kehidupan. Duduk di kakimu, ku mau mendengar suaramu, Allahku, yang teduhkan jiwaku. Selain
Sahabat, Anda tentu pernah mendengar satu slogan yang mengatakan begini, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Apakah dalam tubuh yang sehat itu selalu terdapat jiwa yang sehat pula? Banyak orang mengatakan bahwa belum tentu raga yang sehat itu diikuti dengan jiwa yang sehat. Buktinya, banyak orang yang bertubuh sehat tanpa penyakit, namun jiwanya sakit, sehingga melakukan hal-hal yang tidak normal. Dan ada pula orang yang raganya tidak sehat, misalnya mengidap penyakit kanker, tetapi orang tersebut jiwanya sehat, maka ia tidak akan melakukan hal-hal yang dianggap tidak normal. Ini artinya, jiwa yang sehat akan melakukan hal-hal yang baik dan sehat pula. Ada seorang perempuan yang mengendarai mobilnya tetapi melawan arus. Perempuan itu adalah perempuan biasa. Ia seorang istri dan ibu dari 2 orang anak. Ketika polisi menangkap perempuan itu, suaminya mengatakan bahwa istrinya memang sedang terganggu jiwanya. Bahkan, ia pernah masuk di rumah sakit jiwa. Suaminya juga mengatakan bahwa istrinya sering melakukan hal-hal yang tidak wajar, sehingga ia harus masuk ke rumah sakit jiwa. Perempuan itu tubuhnya sehat, karena bisa mengendarai mobil, tetapi jiwanya yang tidak sehat. Sahabat, jiwa yang tidak sehat sudah tentu akan menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak sehat pula. Tindakan-tindakan yang tidak sehat itu biasanya tindakan yang dianggap tidak wajar. Seperti seorang perempuan yang saya ceritakan tadi, yang mengendarai mobilnya dengan melawan arus. Masih banyak contoh tindakan-tindakan seorang wanita yang jiwanya tidak sehat. Mengapa seseorang bisa terganggu jiwanya? Para ahli kejiwaan mengatakan bahwa ada banyak penyebab orang sakit jiwanya. Tetapi, menurut penelitian Badan Kesehatan Dunia, penyebab utama ialah depresi berat atau stres berat. Jadi, streslah yang membuat jiwa kita sakit atau tidak sehat. Orang yang tidak mampu mengatasi stres ringannya, maka stresnya akan semakin parah dan akhirnya menjadi stres berat. Stres berat yang tidak ditangani akan mengakibatkan sakit jiwa. Sahabat, stres memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Stres tidak bisa kita hindari, apalagi pada zaman modern ini. Banyak hal yang menyebabkan kita stres. Namun, stres yang diatasi dengan baik akan sembuh dan jiwa kita akan kembali sehat. Lalu, bagaimana mengatasi stres agar jiwa kita tidak dibuat sakit oleh stres? Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan stres sehingga jiwa kita kembali sehat dan dapat melakukan hal-hal yang berguna? Sahabat, ada banyak tips atau cara yang diberikan oleh para ahli kejiwaan. Namun, hari ini saya ingin Anda mendengarkan bagaimana Raja Daud mengatasi stresnya. Ketika Raja Daud tertekan jiwanya, ia mengungkapkannya kepada Tuhan, dan ungkapan Raja Daud itu ditulis dan dijadikan sebuah nyanyian. Mari kita membaca nyanyian Daud tersebut dari Mazmur pasal yang ke-43, ayat yang ke-1 sampai yang ke-5, yang mengatakan, "Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Sahabat, dari nyanyian Daud kita tahu bahwa Daud sedang mengalami ketidakadilan, ditipu dan dicurangi.
Langkah awal yang diambil Daud ketika ia mengalami tekanan hidup, ia berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan semua yang menjadi penyebab tekanan jiwanya, dan sekaligus memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Lalu, apakah Daud mengalami kelegaan atas pertolongan Tuhan? Mari kita mendengar kata-kata Daud dalam Mazmur 116 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 yang mengatakan, Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sahabat, Tuhan memperhatikan kesesakan jiwa Daud, dan Tuhan memulihkannya, bahkan menambahkan kekuatan pada jiwa Daud. Apa yang dilakukan Daud pada saat jiwanya tertekan patut kita contoh. Bila saat ini jiwa Anda tertekan dan tidak ingin kesehatan jiwa Anda terganggu, maka datanglah kepada Tuhan. Ungkapkan semua apa yang menekan jiwa Anda, dan mohonlah kepada Tuhan, agar Tuhan menyembuhkan jiwa Anda. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan menyehatkan jiwa Anda. Bila jiwa Anda sehat, Anda tentu akan bahagia. Karena dengan jiwa yang sehat, Anda bisa melakukan hal-hal yang berguna dan terpuji. Dengan jiwa yang sehat, Anda bisa melakukan pekerjaan baik yang memuliakan diri Anda dan juga memuliakan Tuhan. Jangan biarkan stres terus menekan jiwa Anda. Karena jiwa yang tertekan akan membawa Anda kepada hal-hal yang buruk. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan menyayangi Anda dan Tuhan ingin menyembuhkan jiwa Anda saat ini juga. Oleh sebab itu, datanglah dan berdoalah kepadanya. Untuk menutup renungan ini, saya ingin membacakan ajakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Yesus mengatakan, Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ikutilah ajakan Tuhan Yesus ini bila Anda ingin memiliki jiwa yang sehat. Jiwa Anda akan kembali sehat dan segar bila Anda datang kepada Yesus. Amin. Sahabat wanita, wanita berpengharapan sudah menemani Anda, sudah banyak pelajaran dan wawasan penting yang dibagikan. Kami berharap semua informasi ini menolong Anda dan keluarga untuk tetap sehat lahir batin dan sehat jiwa raga.
Saat ini kita berpisah dulu dan Wanita Berpengharapan akan hadir lagi untuk Anda di kesempatan yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Ada kekuatan Tuhan mencengkram hatiku, dan ku nikmati Tuhan. Tenanglah hatiku, dan ku nikmati Tuhan. Engkau kerinduanku, dan ku nikmati Tuhan. Tenanglah hati kami Tuhan. Tenanglah hatiku, dan ku nikmati Tuhan. Engkau kerinduanku, Dan ku nikmati Kau Tuhan. Tenanglah hatiku, dan ku nikmati Tuhan. Engkau kerinduanku, Engkau kerinduanku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.